Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kema Devi dengan NIM 23022014, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Sutini. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi peserta didik. Materi yang pertama mengenai pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah proses mengelola dan mengorganisir berbagai aspek dari program pendidikan, termasuk pengelolaan data peserta didik, mengelola kelas, dan mengelola interaksi antara peserta didik, guru, dan orang tua. Ini melibatkan penggunaan berbagai alat dan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam pendidikan peserta didik. Tujuan utama dari administrasi peserta didik adalah untuk memastikan bahwa semua peserta didik memiliki akses ke pendidikan berkualitas tinggi dan bahwa program pendidikan berjalan secara efisien dan efektif. Materi selanjutnya mengenai proses administrasi peserta didik. Yang pertama, mengumpulkan dan mengelola data peserta didik. Ini melibatkan pengumpulan dan penyimpanan informasi tentang peserta didik seperti nama, alamat, dan informasi kontak lainnya. Yang kedua, mengelola interaksi antara peserta didik, guru, dan orang tua. Ini melibatkan mengelola komunikasi dan interaksi antara peserta didik, guru, dan orang tua, termasuk melalui email, pesan, dan acara langsung. Yang ketiga, membuat dan mengelola catatan peserta didik. Itu melibatkan membuat dan mengelola catatan peserta didik, termasuk catatan kehadiran, catatan perilaku, dan catatan lainnya yang relevan. Selanjutnya, mengelola kehadiran dan absensi peserta didik. Mengelola kehadiran dan absensi peserta didik termasuk melacak kehadiran peserta didik, mengelola permintaan cuti, dan mengelola absensi yang tidak wajar. Selanjutnya, mengelola rencana pembelajaran peserta didik. Membuat dan mengelola rencana pembelajaran peserta didik termasuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, mengembangkan rencana pembelajaran yang disesuaikan, dan mengelola kemajuan peserta didik. Selanjutnya, membuat dan mengelola rencana intervensi peserta didik. Membuat dan mengelola rencana intervensi peserta didik termasuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan peserta didik, mengembangkan rencana intervensi yang disesuaikan, dan mengelola kemajuan peserta didik. Selanjutnya, membuat dan mengelola rencana evaluasi peserta didik. Membuat dan mengelola rencana evaluasi peserta didik termasuk mengidentifikasi kebutuhan evaluasi peserta didik, mengembangkan rencana evaluasi yang disesuaikan, dan mengelola hasil evaluasi. Selanjutnya, membuat dan mengelola rencana konseling peserta didik. Membuat dan mengelola rencana konseling peserta didik termasuk mengidentifikasi kebutuhan konseling peserta didik, mengembangkan rencana konseling yang disesuaikan, dan mengelola hasil konseling. Selanjutnya, membuat dan mengelola rencana pengawasan peserta didik. Membuat dan mengelola rencana pengawasan peserta didik termasuk mengidentifikasi kebutuhan pengawasan peserta didik, mengembangkan rencana pengawasan yang disesuaikan, dan mengelola hasil pengawasan. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis instrumen administrasi peserta didik, manual, dan elektronik. Yang pertama, sistem manajemen peserta didik. Ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengorganisir berbagai aspek dari program pendidikan, termasuk data peserta didik, kelas, dan interaksi antara peserta didik, guru, dan orang tua. Perangkat lunak catatan peserta didik. Ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan mengelola catatan peserta didik, termasuk catatan kehadiran, perilaku, dan catatan lainnya yang relevan. Perangkat lunak kehadiran dan absensi peserta didik adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola kehadiran dan absensi peserta didik, termasuk melacak kehadiran peserta didik, mengelola permintaan cuti, dan mengelola absensi yang tidak wajar. Selanjutnya, perangkat lunak rencana pembelajaran peserta didik adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan mengelola rencana pembelajaran peserta didik, termasuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan peserta didik, mengembangkan rencana pembelajaran yang disesuaikan, dan mengelola kemajuan peserta didik. Selanjutnya, perangkat lunak rencana intervensi peserta didik
adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan mengelola rencana intervensi peserta didik, termasuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan peserta didik, mengembangkan rencana intervensi yang disesuaikan dan mengelola kemajuan peserta didik. Perangkat lunak rencana evaluasi peserta didik adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat rencana evaluasi peserta didik, termasuk mengidentifikasi kebutuhan evaluasi peserta didik, mengembangkan rencana evaluasi yang disesuaikan, dan mengelola hasil evaluasi. Selanjutnya, perangkat lunak rencana konseling peserta didik adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan mengelola rencana konseling peserta didik, termasuk mengidentifikasi kebutuhan konseling peserta didik, mengembangkan rencana konseling yang disesuaikan, dan mengelola hasil konseling. Selanjutnya, perangkat lunak rencana pengawasan peserta didik adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan mengelola rencana pengawasan peserta didik, termasuk mengidentifikasi kebutuhan pengawasan peserta didik, mengembangkan rencana pengawasan yang disesuaikan, dan mengelola hasil pengawasan. Selanjutnya, perangkat lunak manajemen kelas adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola hasil perangkat lunak manajemen kelas adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola kelas, termasuk penjadwalan kelas, mengelola ketersediaan kelas, dan mengelola interaksi antara peserta didik dan guru. Selanjutnya, perangkat lunak kelas virtual adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola kelas virtual, termasuk penjadwalan kelas virtual, mengelola ketersediaan kelas virtual, dan mengelola interaksi antara peserta didik dan guru dalam kelas virtual. Selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi peserta didik. Guru memainkan peran penting dalam administrasi peserta didik karena mereka adalah orang yang paling langsung bertanggung jawab atas pendidikan peserta didik. Beberapa peran khusus guru dalam administrasi peserta didik meliputi yang pertama yaitu mengumpulkan dan mengelola data peserta didik. Guru dapat membantu mengumpulkan dan mengelola data peserta didik seperti nama, alamat, dan informasi kontak lainnya untuk memastikan bahwa semua peserta didik terdaftar dan tercatat dengan benar. Yang selanjutnya, mengelola kelas. Guru dapat membantu mengelola kelas, termasuk menjadwal kelas, mengelola ketersediaan kelas, dan mengelola interaksi antara peserta didik dan guru. Selanjutnya, mengelola interaksi antara peserta didik, guru, dan orang tua. Guru dapat membantu mengelola komunikasi dan interaksi antara peserta didik, guru, dan orang tua, termasuk melalui email, pesan, dan acara langsung. Selanjutnya, membuat dan mengelola catatan peserta didik. Guru dapat membantu membuat dan mengelola catatan peserta didik, termasuk catatan kehadiran, perilaku, dan catatan lainnya yang relevan. Selanjutnya, mengelola kehadiran dan absensi peserta didik. Guru dapat membantu mengelola kehadiran dan absensi peserta didik, termasuk melacak kehadiran peserta didik, mengelola permintaan cuti, dan mengelola absensi yang tidak wajar. Selanjutnya, membuat dan mengelola rencana pembelajaran peserta didik. Guru dapat membantu membuat dan mengelola rencana pembelajaran peserta didik, termasuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan peserta didik, mengembangkan rencana pembelajaran yang disesuaikan, dan mengelola kemajuan peserta didik. Selanjutnya, membuat dan mengelola rencana intervensi peserta didik. Guru dapat membantu dan membuat dan mengelola rencana intervensi peserta didik, termasuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan peserta didik, dan mengembangkan rencana intervensi yang disesuaikan, dan mengelola kemajuan peserta didik. Selanjutnya, membuat dan mengelola rencana evaluasi peserta didik. Guru dapat membantu membuat dan mengelola rencana evaluasi peserta didik, termasuk mengidentifikasi kebutuhan evaluasi peserta didik, mengembangkan rencana evaluasi yang disesuaikan, dan mengelola hasil evaluasi. Selanjutnya, membuat dan mengelola rencana konseling peserta didik. Membantu membuat dan mengelola rencana konseling peserta didik, termasuk mengidentifikasi kebutuhan konseling peserta didik, mengembangkan rencana konseling yang disesuaikan, dan mengelola hasil konseling. Selanjutnya, membuat dan mengelola rencana pengawasan peserta didik, yaitu dapat membantu membuat dan mengelola rencana pengawasan peserta didik, termasuk mengidentifikasi kebutuhan pengawasan peserta didik, dan mengembangkan rencana pengawasan yang disesuaikan, mengolah hasil pengawasan.
Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.